Siapa namanya, Neng? Nadia. Nadia. Ya, Junarsi, Nadia. Nadia, Bang Ocit mau tanya, boleh? Bapak kamu dulunya tukang tahu gejrot ya? Bukan. Dia belum dikasih yang merah-merah ya. Sekali lagi ya, bapak kamu dulunya tukang tahu gejrot ya? Iya deh. Iya. Iya deh. Bapak kamu dulunya tukang tahu gejrot ya? Tuh kau tahu, coba sekali lagi. Bapak kamu dulunya tukang tahu gejrot ya? Kau tahu? Karena kau telah menggejrotkan hati aku. Cuma satu hadiahnya. Ya, siapa yang mengucap alhamdulillah sepanjang-panjangnya dapat hadiah dari Bang Ocit. Siapa yang bisa mengucapkan alhamdulillah sepanjang-panjangnya dapat hadiah dari Bang Ocit? Siap. Ayo. Bisa, Okay. Ibu bisa? Sini, Ibu mohon maaf sini. Iya. Ocit, informasi Pak Ustadz lagi di perjalanan karena ada di macet barusan dia WA. Ya. Mohon maaf katanya. Dia lagi bentar lagi. Sebentar lagi tiba. Iya, alhamdulillah kita doain Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Subki Al-Buguri. Al-Bukhari. 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 Oh iya. Kalau Udin Al-Bawi. Nah, ini ada Al-Mukarroma. Lu kira dulu Al-Mukarromeng. Weh, banget ini kaki. Boleh Bu, tenang aja Bu, santai Bu ya. Iya. Tenang aja Neng. Iya. Ucapkan hamdalah sebanyak-banyaknya dapat hadiah dari Bang Ocit. Dari Bang Ocit. Maaf ya Bu ya, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Lurah. Ini mohon maaf dengan sangat. Ada 300.000 gak Pak? Ini Bu, ini Lu Bu. mau dia Ocit. Ini Bu ada minta loh. Lu jangan malah-malahin. Ngapa? Lu mau ngasih hadiah ngapain ngomong apa? Lurah, Pak. Ini bukan minta. Kalau dikasih ya kita ambil. Kalau nggak dikasih, Minta. Sini tuh nggak apa-apa Bu, santai. Ini mau lurah baik Bu, sama orang baik. Udah jinak, tenang Udah. aja. Lurah Udah jinak ya, Mak. Alhamdulillah. Ibu ya mohon maaf Bu ya, mohon maaf ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kan, alhamdulillah. Begitu tadi. Enggak saya nggak bercandainnya. Enggak mau bercandainnya. Emang Udin meresek. Lu Neng nyai Siti Khadijah. Oh, iya. Siapa sih? Itu Abdullah. Alhamdulillah. Gitu kan? Dompet gede amat Bu. Buat cucu itu. Jajan buat cucu. Marah. Gak ngapa-ngapa. Ucapin alhamdulillah sebanyak-banyak ya Bu ya. Sepanjang-panjang ya Bu ya. Mohon maaf. Alhamdulillah. Saya mau tahu 1, 2, 3 siapa yang tepuk tangannya paling kencang berarti itu dapat hadiah. Mohon maaf buat Ya. Ibu maju Ibu, bentar. silakan Ibu maju. Yang taproknya paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 Neng. Boleh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ini. Ini Bapak Lurah. Ini Pak Lurah. Pak Ini Lurah. Pak Lurah Asep. Ayah. Masya Allah. Berkah Pak Lurah. Bu, tolong ucapin Mana terima tuh, Bu? kasih Bapak Mana? Lurah. Ini berapa nih? Ini berapa tadi? Enggak, ini tadi berapa? Enggak boleh megang duit perempuan mah. Din, lu parah Din. Udah, makasih ya. jangan dibiasain perempuan megang duit. Tapi kalau kagak ada perempuan di sini, nanti mau masak apa? Iya juga tapi ya. Ya, makasih Iya, ya Maya. terima kasih. Ya,
Makasih, silak. Mau foto cenah apa sih? Ocit, pemberitahuan barang siapa yang kehilangan anak ada di samping panggung. Meleng bae si emaknya ya. Beda. Mana sih emaknya lagi? Jangan-jangan emaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Kami dari Dewan Juri yang ditunjuk oleh panitia akan membacakan hasil keputusan lomba dalam rangka tahun baru Hijriah 1447 yang alhamdulillah pada tahun ini sebagaimana biasa berjalan dengan alhamdulillah lebih antusias karena memang alhamdulillah juga keputusan Dewan Juri nomor 002 garis miring Dewan Juri garis miring Romawi 6 garis miring 2025 tentang hasil penilaian Dewan Juri pada pelaksanaan lomba pawai obor tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah tingkat Kelurahan Cikiwul tahun 2025 menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil penilaian lomba pawai obor tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah tingkat Kelurahan Cikiwul yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 oleh masing-masing juri memutuskan menetapkan 1 pemenang lomba pawai obor tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah tingkat Kelurahan Cikiwul yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Nomor 2, keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Cikiwul tanggal 26 Juni 2025. Koordinator juri ditandatangani. Baik, ini lampirannya. Lampiran 1 pemenang lomba pawai obor tahun baru Islam 1447 Hijriah tingkat Kelurahan Cikiwul tanggal 26 Juni 2025 sebagai berikut. Juara harapan 4 dengan nilai 1586 diraih oleh RW 07. RW 07. Juara harapan 3 dengan nilai 1614 diraih oleh RW 02. RW 02. Juara harapan 2 dengan nilai 1641 diraih oleh RW 06. Juara harapan 1 dengan nilai 1701 jatuh kepada RW 01. Saya sudah bisa memprediksi nih
komposisinya seperti apa. Baik. Juara 3 dengan nilai 1726 diraih oleh RW 03. Tinggal 2 deh, jangka bagian. Juara 2 dengan nilai 1738. Alhamdulillah diraih oleh RW 04. Belum. Juara 1 belum. Juara 1 RW 05. RW 05. Ya, ini keputusan dari panitia. RW 05 meraih nilai 1000. Hasil pengambilan 50, yaitu warga RT 03 RW 03. Ya, ini yang warga 03 Karma. Ada Bapak Karma? Nggak ada. Ini ketentuannya harus bawa KTP ya. KTP-nya diperlihatkan panitia. Bapak Karma ada? Hitung ya, sampai warga RT 06 masih RW 03. Ini jangan ngaku-ngaku Bapak Anang nih. Ya, Bapak Anang Kriswanto. Ada nih RW 03? Gak ada? 1, 2, 3. Ada Agus. Ibu, jadi penerima dana kompensasi di Kelurahan Cikiwul itu ada 7.250. Nah, ini didata sama Pak RT sama Pak RW-nya, diserahkan ke lembaga pemberdayaan masyarakat, dicatat di sini. Nah, makanya ketika si hadir di sini karena acara kita ini uangnya dana kompensasi. Nah, kemudian door prize-nya buat RW-nya kemarin disuruh mendata sama saya. Nah, jadi seperti itu. Hah? Pohon naon? Mohon temawa, encang menang lah, menang. Jadi dorpas ini seperti ibu bapak seperti ini ya, gitu. Jadi saya tidak mau yang lain-lain. Jadi yang menerima dana kompensasi orang Cikiwul itu bonusnya kan 250 doorbellnya. Jadi itu. Ya mungkin satu lagi, Bang Ocit ambil. Orang luar ngambil satu lagi. Ini masih satu buah. Iya, dia adu-adu terus Bang Ocit. Iya. Nih buat warganya nih ya. Nih, dengerin nih Pok ya. Pukul tontong kayak cermek. Dengerin rame-rame. Sabar. Masir. Warga RT 03 RW 06. Ini namanya masir bukan wasir ya. Ada Masir. Mana? Bang Masir. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Bang Masir nih. Ini Bang Masir. Tuh. Iya. Benar. Ini nanti kalau hatinya Pak Masir panas, iya, ya, hidupin tuh kipas angin. Ya. Iya. Apa? Terima kasih. Nyai, ngapa Neng?
kepada Bapak Masir. Kagak bisa baca. Itu terbalik, Din. Terbalik. Ini tulisannya bukan terbalik, Pak MC. Ini Udin otaknya kebalik. Ya, dengerin baik-baik ya. Ya, kita bacakan untuk satu buah kipas angin. Ya. Dari RT 03. RT 03 siap-siap. RW-nya 03. 03 lagi. Atas nama Yuliatin. Ibu Ya, Yuliatin. Yuliatin. Yuliatin RT 03. Ya, bapaknya. Yuliatin. Betul. Nah, kalau Nah. ini bapaknya, kalau ini kan Yuliatin. Kalau bininya Yuk. Plototin. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Kami persilakan guru kita yang masih Langsung, di Pak, perjalanan yang menyerahkan. begitu untuk menambah sebuah ilmu yang keberkahan juga yang kita dapatkan pada malam hari ini. Yang kita dengarkan di Asmat Mansur MA yang kami perkenankan untuk bisa mengisi sedikit mau'izatul hasanah tentunya sambil menunggu guru kita yang belum hadir. Untuk itu kepada ibu-ibu bapak tolong jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ini doa Rahmatullahi wabarakatuh. mulai kosong. Saya cek dulu ya. Ini belum apa-apa ini, masih rasa semangat. Tadi yel-yelnya kalau disebut jamaah berkah, berkah, berkah. Jamaah alladhi yuhawwilul ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Wassalatu wassalamu ala kita daripada tahun yang lalu, baik keadaan keluarga kita, kesehatan kita, ekonomi kita, rezeki kita, semuanya Allah berikan kita lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya robbal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan Islam itu ada dua periode, satu periode Mekah, kedua periode Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang menegakkan kalimat Allah untuk mendakwahkan Islam, mengajak kaum muslimin, kaum kafirin pada waktu itu untuk masuk Islam di kota Mekah. Selama 13 tahun Nabi berjuang dakwah, mengajak orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah untuk memeluk agama Islam sebagai ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam. Tetapi harapan tinggal harapan, ternyata orang-orang Mekah, penduduk Mekah tidak begitu antusias untuk menerima ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi banyak dicaci maki, Nabi banyak dilempari kotoran onta, Nabi seringkali dihina, seringkali dipermalukan di depan orang, karena dengan ajaran barunya yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Akhirnya Nabi sering kali dilempari kotoran onta, bahkan sering kali Nabi mau dibunuh. Ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, itu tokoh yang sangat membenci Islam. Ada dua nama yang namanya dulu Umar. Umar dua, Umaroin. Ada satu yang namanya Umar bin Hisham. Ada lagi yang namanya Umar bin Khattab. Ini dua-duanya sangat membenci Islam, tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi berdoa dalam doanya, Allahumma a'idil islama bi ahadi umarain.
Ya Allah, kuatkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu nama dari dua Umar tadi. Ada Umar bin Hisham, ada Umar bin Khattab, yang kemudian Allah nyatakan dalam doa Nabi dikabul oleh Allah, masuk salah satu dari dua Umar agama Islam. Siapa yang masuk agama Islam? Umar yang mana? Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu sangat membenci Islam, begitu masuk Islam sangat membela ajaran Islam. Itulah Umar bin Khattab yang kita kenal adalah sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Yang keberapa? Sayyidina Umar menjadi khalifah rasyidin yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Ini yang bisa jawab nih diberi hadiah lagi nih. Umar bin Khattab khalifah khulafaur rasyidin yang keberapa? Yang ke-7. Yang ngasih hadiahnya siapa? Tuh banyak tuh. Nah, siapa yang tidak masuk Islam? Umar yang mana? Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal namanya Umar bin Hisham. Kenapa disebut Abu Jahal? Abun artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Bapak yang bodoh, tidak tahu tentang ketuhanan, tidak tahu bahwa Allah yang esa. Dia hanya menyembah berhala, tidak menyembah Allah yang esa. Itulah Abu Jahal. Ini dia yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dan di mana ada Nabi, maka Abu Jahal selalu ingin mencelakakan Nabi. Padahal tergolong mereka berdua, Abu Jahal dan Abu Lahab, adalah paman Rasulullah SAW. Sampai pada satu kalimat, pada satu keadaan, Nabi harus dibunuh. Sebab Muhammad kalau dibiarkan akan terus dia memperluas ajaran yang baru yang namanya Islam, yang tidak cocok dengan ajaran nenek moyang kita. Itulah rencana Abu Jahal dan sekutu-sekutunya. Di satu malam Nabi akan dibunuh. Di mana Nabi akan dibunuh? Di rumahnya yang sangat sederhana. Rumahnya Nabi tidak seperti rumah kita. Kita pakai bata merah, pakai hebel sekarang itu. Udah gitu diplester di tembok, nggak ada angin yang masuk kalau tidak ada ventilasi. Nggak ada orang yang bisa ngintip kalau tidak ada lubang dari naon orang erang bahasa Indonesia naon. Itu yang di atas pintu tuh, atas jendela tuh ada lubang angin namanya. Di atas erang-erang, naon tah bahasa Indonesia na? Gitu be bukan malah. Nggak ada yang bisa ngintip loh, nggak ada yang bisa begini, nggak ada. Tapi rumah Nabi sederhana, hanya dari, kalau kata kita tuh ada bilik dibuat dari bambu, bisa ngintip begitu. Oh, Muhammad ada di dalam rumah. Sederhana, yang sekarang kemudian rumahnya diabadikan. Kalau kita habis sa'i tuh, habis sa'i selesai sa'i, balikan ke-7, kita selesai di Marwah, terus keluar. Kalau dilanjutkan ke sebelah mana saya kurang tahu itu arahnya, itu ada Maulid Nabi namanya. Maulid Nabi yang dulu rumah Nabi, Nabi dilahirkan di situ, dibesarkan di situ, dididik di situ oleh kakeknya. Kemudian sekarang dibuat perpustakaan. Itu namanya Maulid Nabi. Disitulah Nabi diinter oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi berada dalam satu rumah. Satu malam itu orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Nabi. Itu dari mulai habis maghrib tuh, dengan harapan nanti tengah malam Muhammad akan kita bunuh. Udah diintip, ada masih. Intip, ada lagi. Tapi ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, pada malam ini engkau harus hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Kenapa? Untuk mempertahankan keimanan, untuk mempertahankan ajaran Islam.
maka tidak harus di satu tempat, melainkan harus pindah ke tempat lain yang lebih baik. Itulah namanya hijrah, pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Allah memerintahkan kepada kita untuk begitu. Nah, itulah Allah yang merubah tahun demi tahun, mengganti malam dengan siang, siang dengan malam, ada bulan, ada matahari, semua bergerak sesuai dengan porosnya. Tidak ada yang melebihi kecepatannya, tidak ada yang mendahulunya. Matahari dengan bulan tetap seiring sejalan. Terus siang dan malam tidak ada mendahului siang. Kalau siang, siang lagi, malam lagi, tidak ada. Selama alam ini masih stabil, ini Allah tetapkan. Nanti kalau sudah datang dekat waktu kiamat, ini akan tidak beraturan. Boleh jadi malam lebih panjang, boleh jadi siang lebih panjang, malamnya lebih pendek, siangnya lebih panjang. Boleh jadi siang lebih pendek, malamnya lebih panjang. Itu akan terjadi. Kalau sekarang bulan adanya di waktu malam, matahari ada di waktu siang, boleh jadi nanti semua berjatuhan. Idza syamsu kuwirat wa idzal kawakibun tasharat, idza samaun sakat. Nanti langit belah, bulan jatuh, bintang berjatuhan, semua akan jatuh. Itu kalau sudah yang begitu namanya dunia ini akan hancur, yang namanya terjadi Ibu mau masuk surga? Mau? Nanti di akhirat hanya dua tempat, surga dan neraka. Orang kalau nggak masuk neraka pasti masuk surga. Ibu masuk ke surga apa neraka? Mau masuk surga? Besok minggu. Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi yang menjadi awal tahun Hijriah, tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Jadi ini hanya sebagai rotan. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi hanya mengisi kekosongan. Yang mau mengisinya sudah datang. Demikian jamaah sekalian, jamaah kesimpulannya. Jadi Hijriah itu adalah dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Beda dengan Masehi. Masehi sejak diangkatnya Nabi Isa ke langit, hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau Masehi maka dimulai sejak diangkatnya Nabi Isa ke langit. Inilah awalnya. Karena itu kita ramaikan tahun baru Hijriah ini sebagai tahun kebangkitan Islam. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik buat kita daripada tahun yang lalu. Berkah kita umurnya, berkah usia kita, berkah rezekinya, berkah rumah tangga kita, semuanya Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ada hilaf dan salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Guru kita yang sengaja tentunya oleh panitia diundang, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, itulah Ustaz Subki Al-Bukhari. Untuk itu kepada Al-Muhtaram wal-Muhtaram Al-Ustaz Subki Al-Bukhari, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Waduh, ini benar-benar sisa-sisa yang bakal masuk surga duluan ya. Oh duluan gak mau. Ini luar biasa ya. Yang lain udah pada tidur gitu. Mana ini duduknya di rumput ya. Basah nggak Bu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang tahun ini insya Allah hidupnya makin berkah. Keluarganya sakinah, penuh mawaddah dan rahmah, dan insya Allah dengan aman bisa berangkat ke Mekah. Udah daftar? Berarti tahun depannya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak serem juga ini Ustaz Udin sama Ustaz Ocit ya.
Ini kalau sampai saya datang jamaah udah nggak ada, kurung batang udah siap. Masya Allah. Bersyukur, saya selalu bilang sehat aja mahal. Betul apa betul? Dulu ada keluarga saya atau sahabat saya sehari semalam nggak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit, sekali keluar 1,5 juta. Ibu-ibu ada yang buang angin sehari 10 kali, malah ada yang nggak kehitung. Kemarin saya ceramah, ada jamaah semua bilang lebih, cuman ada satu ibu-ibu yang bilang saya baru 9. Apa kita tungguin yang ke-10 di panggung? Enggak, di bawah aja. Sehat aja mahal. Ada lagi nikmat yang lebih mahal dari sehat. Dulu saya ikut turnamen selebriti di SCTV sama AA Raffi. Yang kemarin saya mau ikut lagi. Saya udah latihan, saya siap lawan Jirayut, tapi ternyata kaki saya cedera. Dan saya tanya sahabat saya yang dengkulnya habis dioperasi, ternyata satu dengkul harganya 1 mobil Avanza. Jadi ibu bisa nekuk begini duduk, itu 2 mobil Avanza. Alhamdulillah. Kalau ada saya yakin orang kaya. Dan ternyata harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Sekarang udah turunan tuh. Kemarin sempat nembus 2 miliar sekilo. Ya. Maka saya punya tetangga di Tomang, orang Inggris. Sebelum dia ngucap 2 kalimat syahadat, 7 tahun belajar. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam hidupnya tentram. Saya di Inggris, mau tidur aja we have to take Valium. Minum obat tidur dulu, baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Pules. Tapi ini memang para guru, ayahanda, ini yang juara-juara nih ya, sambil ngantuk nungguin. Ini kalau piala udah dibagiin pulang semua. Tapi saya dibilangin juga sama Syekh Ocit dan Kiai Udin. Beliau bilang, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama. Jamaah di sini udah soleh-solehah semua. Masyarakat di sini belum azan aja udah pada sholat. Bagaimana enggak soleh? Dan ini juga orang ikhlas semuanya. Ikhlas untuk hadir, dapat nilai dan dapat pahala. Tadi udah diurai sejarah yang menjadi inti. Mudah-mudahan dibawa pulang dan insya Allah jadi bekal tahun ini, hidup kita jadi lebih bagus. Sekarang kehidupan lagi seperti ini. Ya, yang berangkat haji aja hampir nggak bisa pulang. Ya, suasana perang. Maka saya selalu bilang, ngadepin hidup, pertama zikirin aja. Halo, zikirin, istighfarin, doain, sholawatin. Insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah. Ibu kalau biasa zikir, doa, sholawat, istighfar, pulang ngaji, besok nih buka pintu, lihat di belakang pintu ada duit. Percaya nggak? Saya juga enggak. Iya, tapi insya Allah dimudahkan. Pertama istighfarin aja. Halo Bu, ayo bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Orang yang istighfar insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin. Kata Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Orang yang suka istighfar Allah tambahin anaknya. Bu,
Allah tambah sama orang kalau hartanya banyak, anaknya banyak, seneng nggak? Saya syuting di rumah Irfan Hakim. Irfan Hakim anaknya 5, tapi dia duitnya banyak. Rumahnya aja gede, di dalam rumahnya ada kebun binatang. Kalau saya kan cuma binatangnya doang. Kemarin dapet tikus 2. Maka orang insya Allah dengan istighfar, wa yumdikum bi amwali wa banin, Allah tambah harta dan anak. Sebab Idul Adha kemarin Mbak Inul nitip sapi sama Mas Adam. Makanya kemarin saya lihat dia dirawat di rumah sakit, kaget juga. Saya sempat nanya, Mbak, waktu di festival Qosidah Indosiar, saya tanya, Mbak duitnya banyak kok anaknya 1. Ini juga susah, pakai bayi tabung. Dan ternyata banyak teman artis yang pengen punya anak pakai program bayi tabung, udah bayar ratusan juta, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga. Gas. Bu, halo, masih hidup? Mudah-mudahan panjang umur semuanya ya Bu. Karena ini tahun baru, alhamdulillah kita dipanjangin sampai tahun baru. Ini sekarang udah tanggal 1 nih, tadi maghrib nih berganti, ya. Alhamdulillah. Karena yang namanya umur kita nggak tahu, betul. Kita nggak bisa bilang, Pak Ustadz teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih senam, Johor udah meninggal. Sebenarnya ini biasa. Yang aneh itu kalau pagi meninggal, Johor senam. Ya. Maka kita syukur, hidup istighfarin, sholawatin. Waktu haji 2024 tahun ini saya nggak berangkat, samping bareng sama Mama Dede, ada juga Profesor Abdus Somad UAS. Saya ingat waktu ibunya meninggal, ada di berita online bahwa ibunya Ustadz Abdus Somad itu mau masak rendang aja wudhu dulu zikir. Saya tanya, bener tuh Prof? Ternyata bener. Iya, maka pantas anak-anaknya juga jadi pinter. Ibu kalau sambil ngegoreng, iya, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah ala yasin. Ibu solawat sambil ngegoreng ayam, itu ayam husnul khotimah, cekernya lempeng. Alhamdulillah. Ibu sambil ngegoreng, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Itu lele belum diceburin udah kering. Iya, solawatin aja, doain aja. Jelas kalau doa mah, setiap doa mukmin diijabah oleh Allah Subhanahu. Orang yang zikir hatinya tenang tentram. Ya. Bu, halo, telur naik enggak? Seledri, makanya udah zikirin, istighfarin, doain, sholawatin. Insya Allah ini menyambut tahun baru, muhasabah diri, menata langkah ke depan yang lebih baik. Makanya tadi saya bilangnya, orang kan suka bilang kalau ada yang nikah, samawa ya. Saya nggak mau disingkat, saya panjangin. Samawa langsung, sakinah, mawaddah, wa. Karena ada didoain samawa, cerai juga. Karena samawa sama-sama main WA. Halo, ya Allah, udah nggak tega ngeliat ini nih orang-orang ikhlas Bang Ojek. Saya ingat Bu umroh di 2024, Lesti kan melahirkan tuh habis Desember. Tapi 2022, 2023 saya anterin tuh 2 Desember.
Saya ingat ya, hujan-hujanan kita tawaf sa'i ya, habis itu kita makan di restoran, di hotel. Mungkin karena dia repot gendong-gendong Abang El, tasnya, dompetnya ketinggalan di hotel. Udah sampai di kamar, Abah manggil saya, tas dompet ketinggalan. Udah tenang, kamu diam aja biar Abah yang ngambil. Begitu saya cari di restoran udah nggak ketemu. Saya tanya manajer hotelnya, kita kehilangan tas sama dompet. Oh, rupanya diunjukin. Itu tanya sama manajer. Saya ketemuin manajernya, orang Mesir. Nggak taunya dia keluarin dari laci. Yang ini bukan. Oh iya betul. Sambil diserahkan dia ngomong, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Di sini mah aman. Saya ambil. Saya bawa ke lantai 12, saya ketok pintu kamar Lesti. Begitu dibuka, saya kasih tuh tas sama dompetnya. Sambil saya ngomong, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mungkin saking tenangnya, besoknya Lesti WA lagi, Abah handphone hilang. Saya nggak berani bilang, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu, handphone yang hilang handphone apa? Begitu dia bilang iPhone Pro Max 15, harganya 30 juta. Saya langsung wudhu, sholat 2 rakaat. Istri saya nanya, perasaan tadi udah duha, ini lain. Begitu selesai sholat, saya langsung, ya Allah, iPhone Pro Max. Doa langsung pada intinya. Saya cari, saya tanya di resepsionis, saya bilang, mudir, wajadtum jawal indana ba'at bil ams. Saya bilang hilang kemarin handphone, nggak ada yang nemu. Saya tanyain nggak ketemu. Dan kalau iPhone bisa didetek posisinya di mana. Oh, ini ada di Hotel Hilton. Kita cariin, pindah ke toko korma. Kita pindah ke toko korma, pindah ke toko tukang minyak wangi. Saya bilang, Pak Bilar nih, kalau begini nggak beres nih. Setiap orang nenteng handphone kita pancing-pancing, nggak bunyi. Akhirnya ditelepon nggak diangkat, kita voice note, kita bikin pakai suara bahasa Inggris, bahasa Arab, sama bahasa Sunda. Ya takut orang Bogor ya. Saya rekam langsung, jang kirup teh tegampang, kecukup di pikiran, bari kudu dilakon. Sama bila ditambahin retetetetetet, nggak dibuka sampai kaget ya. Yang kaget saya doain besok dapet duit. Orang sini emang Bang Ocit sama Pak Udin emang kelihatan ini wanita solehah. Walaupun suaminya mungkin ngasih uang belanja cuma 30 atau 40 juta sebulan. Amin. Aminnya orang ngantuk mustajab. Ini kalau nggak enak aja nih Mak. Ini kalau pulang habis saya udah. Untung masih ada sisanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Bu, 3 hari nggak ketemu, nggak diangkat. Habis sholat johor, rupanya kata Pak Bilar, akhirnya dia bilang, hari itu dia udah pada ngobrol tuh, udah deh kalau cuman handphone itu kita ikhlasin aja. Pas ketemu saya nggak tahu dia udah mengikrarkan ikhlas. Saya tanya, Dek, Bunda sama Pak Bilar, kalau Allah cuma mau ngambil segitu kecil, bilang aja innalillahi, ikhlas. Begitu saya sampein gitu, Lesti tanpa menyanyikan laguku lepas dengan ikhlas, dia bilang, Abah kita ikhlas. Begitu bilang ikhlas, Papa Bilar coba nelpon, kali itu diangkat. Abah, kenapa? Diangkat. Iya, kok nangis? Ngomongnya susah. Karena yang nemuin orang perindapan. Akhirnya kita janjian,
Begitu saya ambil, Muhammad, fin inta ana fi funduk Abraj al-Bait. Oh, nahnu fi funduk Zamzam daur thani ashar. Kita di hotel Zamzam lantai 12. Dianterin, Bu. Akhirnya saya Masya Allah di 3 hari saya ambil. Ya. Kemudian saya naik ke lantai 12. Saya ketok kamarnya Lesti, dibuka, saya kasih handphone. Sambil saya bilang, Dek, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Karena udah kepegang. Makanya hidup. Bu, halo. Udah deh, zikirin aja. Karena dengan zikir hati menjadi tentram. Saya dulu zaman baru nikah, rumah kontrak RSSSS, rumah sangat sedikit semennya. Kata Bang Komeng, rumah Pak Ustadz disenderin aja retak. Tapi orang mau bilang apa, rumah saya strategis, dekat kemana-mana, ke dapur dekat, ke sumur dekat. Iya, kalau rumah orang kaya luas, Bu, Masya Allah. Kita mau ke WC-nya aja naik Grab, pakai aplikasi, sampai sana udah nggak mulus. Saya punya TV hitam putih, itu warisan dari umi saya, hitam putih. Dan kalau udah nonton Indosiar nggak bisa ganti channel lain. Waktu itu ada pengajian Profesor Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Ada tetangga saya Pak Haji Marwan bilang, Ustadz nonton tuh tafsir di RCTI. Saya sebenarnya mau nonton, cuman kan gak bisa dipindahin. Akhirnya dia nanya lagi, udah nonton belum? Akhirnya saya jujur, Pak Haji, saya channelnya cuman 1, Indosiar doang, gak bisa digeser. Kecuali saya naik ke genteng, saya pegangin antena, baru istri saya nonton RCTI. Kalau saya turun, robah lagi. Kecuali istri saya naik, dia pegangin, baru saya nonton. Tapi Masya Allah, akhirnya saya dikirim TV baru. Itu TV baru umurnya 2 minggu. 2 minggu lebih, sehari beras habis. Saya cuma ngelirik doang ke istri saya paham, ini jual. Makanya udah itu, istighfarin aja, zikirin, sholawatin, doain. Karena doa kita, imma an yu'tiyakallahu ma tas'al, au yusarrifu anka minas su'i ma huwa a'zam, au yudakhiru laka ajran yaumal qiyamah. Kalau kita udah doa, ya bisa dikasih langsung, bisa diganti yang lain. Dan doa harus bakal diijabah oleh Allah. Mukinu boleh doa nggak yakin. Kita Allah ampuni saya, kalau engkau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak boleh. Harus mukinu nabil bil ijabah. Yakin Allah jawab. Emang ada jamaah umroh saya kemarin, aki-aki umurnya 80 tahun. Saya bilang, Ki, mumpung di depan Ka'bah doa. Dia bilang, Ustadz, doa saya umroh kemarin aja nggak dijawab. Ah, masa iya? Emang engkau minta apa? Minta tumbuh gigi. Ya pantas saja. Sekarang belum diijabah, nanti di akhirat. Masa nenek-nenek, kakek-kakek keluar gigi susu gitu. Jadi ini poin yang pertama. Kemudian karena muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum nanti dihisab. Ibu, kalau ke mall bawa duit 100.000, ngedorong 2 troli, kira-kira kebayar nggak? Ya kebayar kalau 2 troli, isinya cuma sabun. Tapi kalau 2 troli penuh, begitu dihitung 2 juta, paling yang keambil cuman sabun sama odol. Suruh dihitung. Makanya mudah-mudahan yang masih bertahan nanti dihisabnya mudah. Amin. Ini termasuk orang yang kata Quran, fa amma man utiya kitabahu biyamini
fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Insya Allah dihitungnya mudah nanti. Amin. Contoh dihitungnya mudah, kita ini lagi belanja. Saya pernah belanja di mall, begitu lagi dihitung sama kasir, tiba-tiba ada jamaah bilang, Pak Ustadz, biarin gak usah bayar, saya aja yang bayar. Masya Allah. Ini namanya hisaban yasiro, dihitung mudah. Jangan Pak Haji, saya aja yang bayar, nggak enak. Udah biarin, kayak mas apa aja, saya yang bayar. Jangan Pak Haji, malu saya. Udah, saya aja yang bayar. Tapi masih ada 4 troli lagi Pak Haji di belakang. Nah, insya Allah kita hisap diri kita. Halo, Bu, dikit lagi masih kuat. Kuatir rubuh nih Pak. Kita yang tahun kemarin sholat, kalau orang sini sholat raweh nyari yang cepet apa nyari yang lama? Sama. Bu, imam baca Fatihah waktu tarawih udah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam udah 1 nafas, tuh orang masih nyari masjid. Ente mau kemana? Saya berharap nyari masjid ada imam yang udah nggak nafas. Modar imam, makanya terawih libur. Bu, kalau di sini sih insya Allah ya Bu. Di tempat saya panggil imamnya hafal Quran 30 juz, 2 rakaat terawih dia baca Ar-Rahman. Begitu salam, ibu-ibu langsung WA saya, Pak Ustadz, tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang, emang kenapa Bu? Ini kan enak sih enak. Pokoknya imam favorit kita cuma Ustadz Subki. Ustadz Subki kalau baca ayat yang kul-kul, kalau dengar kul huwallahu ahad, adem gitu. Kul ya ayyuhal kafirun, kayaknya nyes gitu. Tapi kalau dengar imam baca alam tarahu kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Itu perasaan walaupun masjid nggak ada AC-nya, perasaan panas. Kecuali ini masyarakat sini, ini daerah kelurahan Cikiwul. Ibu doyan tiwul? Itu tiwul ya. Ini pasti ada sejarahnya. Tapi mungkin waktunya nggak cukup ya. Nah, kita masuk, kita hisap, kita hitung, muhasabah. Kira-kira ya kemarin waktu bulan Zulhijjah pada puasa nggak? Alhamdulillah. Ibu puasa kemarin tanggal 9, itu dosa 2 tahun hapus. Amin. Ini kan sekarang tanggal 1, 9 hari lagi itu tanggal 10 Muharram. Ibu puasa 1 hari, 1 tahun kemarin diampuni. Ibu jangankan dosa diampuni, kreditan dilunasin aja girang nggak? Ibu misalnya nyicil panci nih 36 juta. Ya panci gede. Ya pokoknya panci aja lah gitu. Ya nyicil panci 36 juta baru dibayar sekali. Terus ada yang bilang, ibu nyicil panci, iya sisa berapa? 35 kali berapa? Kali 1 juta. Udah, saya yang bayar. Kalau ada orang yang bilang begitu, seneng gak Bu? Apa sikap ibu kalau utang ibu ada yang ngambil, ada yang bayar? Ngutang lagi. Ya udah deh, kalau udah dibebasin saya ngambil lagi.
apalagi dosa kita. Iya, Masya Allah, ini yang masih tersisa. Iya, ada yang udah pules gitu. Ada yang, tapi anak-anaknya kelihatan ini. Insya Allah kita doain anak-anak kita jadi orang semua. Ya kan ada yang jadi maya. Iya, insya Allah nih anak-anak kita jadi qurrata ayun. Anak kita nanti jadi pemimpin bangsa ini, amin. Anak kita jadi ulama, jadi guru, ya, jadi dokter, jadi pemimpin bangsa ini, amin. Dimulai dari sekarang kita hisap, tatap masa depan, insya Allah bersama dengan Allah kita akan sukses. Saya kalau ngelihat Mama Dedeh ya, kemarin itu Mama haji yang ke-34. Makanya Mama nggak mau manggil orang yang udah berangkat haji dengan panggilan haji. Dia juga nggak mau dipanggil haji atau hajah, karena udah 34 kali. Kan kalau itu hahaha banyak. Makanya Mama tinggal hehehe. Iya, kita tatap masa depan. Dan saya mau nyampein di sini, izin. Halo, masih kuat? Masya Allah, luar biasa. Orang yang hijrah, karena sekarang spirit hijrah, spirit berubah. Kita nggak harus pindah dari Cikiwul ke Citiwul, nggak. Bisa tetap tinggal di sini, tapi kita hijrah maknawiyah. Kalau tadinya sering ngomongin orang, kalau tadinya sholat terlambat, Bu, di Madinah, saya pernah nganterin jamaah saya. Pak Ustadz, kenapa Bu? Anterin saya belanja. Saya bilang, maaf Bu, saya ini pembimbing ibadah, bukan pembimbing belanja. Saya mau beli emas Pak Ustadz 1/2 kilo. Oh hayu, karena belinya 1/2 kilo. Di Hotel Al Haram ada toko emas. Dia mau beli beneran 1/2 kilo. Duit sekarangnya hampir 1 miliar duit 1/2 kilo. Begitu mau bayar, kedengeran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mau dibayar, tukangnya bilang, jangan dibayar sekarang, udah azan, nanti gak berkah, ntar balik lagi habis sholat asar. Masya Allah. Kalau di sini Bu, jangankan baru azan, imam udah pulang aja, masih aja datang. Begitu bilang, Bang, azan dulu, ya besok juga azan lagi. Kadang-kadang kalau orang sini kan ada azan dijawab, terus doa. Ini kadang-kadang ada orang azan dibahas yang azan. Itu aki-aki masih azan aja. Ya Allahu Akbar. Padahal mestinya dijawab supaya kita dapat. Maka kita pengen berubah, dapat syafaat. Ibu-ibu yang tadinya orang sini sih nggak ada ya, bajunya bagus-bagus semua. Kalau orang sono Bu, keluar masih pakai you can see my ketek. Iya, celananya pakai celana wahai. Hah? Hawai segini, wahai segini. Saya dengar tadi, ini Ustadz Udin, ya Allah sabar banget, Ustadz udah di mana? Di tol, ya tol kan panjang. Tol mana? Iya, beliau bilang ibu-ibu di sini jangankan ABG-nya ya, semuanya, jangankan mau ngaji. Orang sini, orang Cikiwul, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah, lebur begini kan, kayak ikan hiu. Kalau dia belum berubah, hijrah, spirit menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Dan 4 sebagai penutup, halo, karena ini Haji Ocit jam 12 ceramah lagi. Ya, makanya kita ambil cepet aja. Beliau ini jadwalnya padat. Ya harusnya kalau nggak salah ke Malaysia ya, cuman karena nggak ada yang undang, jadi kita kesini. Upin Ipin sunatan katanya. Nah, ini 4 yang terakhir bisa jadi bekal dibawa pulang ya Bu. Jadi orang hijrah, lihat Al-Baqarah 218. Surat apa Bu?
Ahlan, marhaban. Pak Camat, Masya Allah. Masya Allah berkah ya camatnya. Camat yang soleh. Amin. Pak Camat. Oh, Pak Haji Cecep Miftah Farid SSTP MM. Fadlu, alhamdulillah. Ya, Bu. Pak Camat hadir ya. Kita sampaikan tadi Al-Baqarah 218. Jadi innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi orang yang mau hijrah dengan niat iman, pengen berubah ke arah lebih baik, insya Allah dia dapat rahmat Allah. Amin. Kita bu, ibu walaupun rajin sholat, kalau nggak dapat rahmat Allah, nggak akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, Al-Baqarah 218. Yang berikutnya, surat At-Taubah ayat 20. Ini nggak pakai inna. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang yang dengan iman dia hijrah, dia berubah ke arah lebih baik. Ibu ngaji, apalagi ceritanya Ustadz Udin pakai nganga ya. Ya Bu, ibu-ibu mah pengajian katanya paling semangat ya. Jam 2 mau ngaji, jam 8 pagi speaker udah nyala. Ya, wah pokoknya sabunnya aja lain semua. Kalau kata temannya Bang Ocit, ibu-ibu buat sabun kaki lain, buat sabun perut lain, buat sabun muka lain. Iya, kalau bapak-bapak kan asal bebusah aja ya Bu. Odol juga sampai diinjak gitu. Bawa bapak main keramas aja, nggak taunya nggak enak. Nanya sama istrinya, ini sabun apa nggak enak banget? Yang hijau ya? Iya itu sabun sirih. Gitu. Pantesan rambut gua ngejegeng. Halo Bu, masih hidup? Maka yang kedua, a'zamu darajatan indallah, derajat yang tinggi. Ibu kemarin abis ngambil rapot ya, kalau nilainya bagus, girang, seneng, itu rapot nggak ditutup Bu, naik motor juga dibuka. Ibu itu apa rapot? Masya Allah. Maka kalau anaknya derajatnya tinggi, anaknya nanti jadi camat, anaknya jadi lurah, anaknya jadi wali kota, anaknya jadi gubernur, seneng gak Bu? Nah, kita mulai dengan hijrah, dengan berubah ke arah lebih baik. Dulu di pengajian kadang-kadang ustazah belum datang suka ngomongin orang. Awalnya sih kayaknya syariah gitu kan. Ya, ngomongnya baik, gak lama akhirnya lihat deh, si ibu itu mah kalau ngaji tasnya doang yang gede. Padahal kita ngaji kan emang ya sekalian kan, kalau ada pisang, ada apa masuk. Ntar mulai diomongin deh. Ada satu yang sadar, jangan gibah. Orang gibah amal kita habis. Udah jangan dibahas. Si ibu itu memang dari emaknya juga udah begitu. Akhirnya kena juga. Hijrah pertama tadi Al-Baqarah 218 dikasih rahmat Allah. Yang kedua, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang yang menang, jadi orang yang sukses. Kemudian yang berikutnya surat An-Nisa ayat 100. Ya, siapa yang berhijrah, ya, dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas, rezeki yang luas, dan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalaupun dia waktu proses menuju lebih baik, ibu tadinya misalnya nih suka tabarruj, kalau hiasannya apa pakai make up berlebihan, ya, bibir merahnya juga dilebihin, ya sampai segini misalnya.
biar buat cadangan kalau habis makan bakso tinggal narik. Hijrah ke arah lebih baik. Iya, insya Allah walaupun belum sempurna hijrahnya, dia meninggal faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya udah ada di sisi Allah. Jadi insya Allah dapat rahmat Allah, dapat derajat yang tinggi, dapat jadi orang-orang yang menang, insya Allah dapat tempat hijrah yang luas, dan insya Allah dapat ampunan Allah Subhanahu. Semangat 1447. Kemarin rada takut Bu, ini sekarang travel saya lagi pameran umroh. Oh kira-kira kalau perang terus-terusan gimana ya? Ini aja ada jamaah yang kemarin sempat tertahan, penerbangan sudah minggir tuh. Ada yang mau ke London, Ibu tahu London? Keluar Cilengsi, Narogong. Itu iseng banget orang di jalanan Narogong ya. Bu, halo, dia mau ke London, udah terbang, nggak bisa masuk tempat transit di Doha, akhirnya balik lagi ke Jakarta. Makanya mungkin ibu-ibu di sini kan nggak pada keluar negeri ya Bu ya. Takut lagi perang. Maka kita bersyukur semua ini dari hati. Saya walaupun Suki Al-Buguri, tapi saya tinggal di Betawi 53 tahun. Saya punya encing, punya encang juga. Ingat waktu masih kecil tuh, encing saya manggil, Suki makan, di rumah ada ati. Saya pikir nih sambal goreng ati, kentang, ada atinya, pakai cabai pedas. Begitu saya buka tutup sajinya, tinggal ada tumis oncom, tinggal dikit. Saya bilang, Cing, atinya mana? Atinya di sini. Kalau hati lu tenang, hidup lu gampang. Maka zikirin, istighfarin, doain, insya Allah dengan semangat perubahan menyambut tahun yang baru, insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Kalau kemarin yang berangkat Ivan Gunawan berangkat haji 1 miliar, Ruben saya temuin tuh pas lagi saya khutbah Idul Adha di kantornya Lesti. Saya bilang, Pak Ruben gak jadi berangkat. Insya Allah kalau gak jadi nanti 2026 bareng saya. Ada orang bayar 1 miliar, tapi ternyata Bu gak cuma orang kaya yang bisa berangkat haji. 2024 tukang parkir nabung 19 tahun berangkat berdua sama istrinya. Makanya di sini yang belum haji nabung sama istrinya. Kalau 5.000 perak 19 tahun. Ya Bu, insya Allah. Ya, di sini juga kalau ada yang mau umroh bisa ikut sama saya atau sama Syekh Ocit. Ini dianterin juga ke Mekah ya kan, insya Allah. Nggak usah takut nyasar gitu. Jangan-jangan kita dibawa ke ini nih Setu Babakan. Dibawa ke Mekah. Yang mau daftar haji umroh sama saya nanti saya diskon 10.000 perak. Ya, insya Allah. Ya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini aja nih, kesian anak-anak kecil nih sebenarnya udah ditahan-tahan gitu nungguin piala. Kalau nggak ketemu di Mekah, ketemu di Madinah. Kalau nggak ketemu di Madinah, kita ketemu di surga. Pas di surga ada ibu-ibu, Pak Ustaz. Ibu siapa? Saya di Cikiwur. Ibu masuk surga juga? Iya, saya di Blok M. Alhamdulillah. Ya sampai di sini nanti masih ada guru kita mungkin akan mimpin doa atau Pak Camat nanti akan mimpin doa. Ya, saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jajarannya acara pada malam hari ini. Alhamdulillah, sebelum nanti untuk pembagian hadiah dan juga segala hormat kami persilahkan. Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuqina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil al hajat wa tuqatilna biha min sayyi'at tarfa'una biha ila darajat.
ويبلغنا ورسلنا والمؤمنين والمؤمنات والرجال والملائكة اللهم لمن هداك وجعل ممن يشارك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله عليك يسر نسألك اليسر والعافية في الدنيا والآخرة إنك لأن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukuran kepada guru kita yang telah membacakan doa penutup pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan untuk door prize ya Pak Ketua. Ya, ini masih ada sepeda gunung 2 buah tembo. Enggak itu masih enggak termasuk. Ya, jawabannya itu bangso nanti saya ini. Ya, ada televisi ya 32 in. Kita hitung ya, 10 ya. Kalau nggak ada kita ambil lagi. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3 RW 3 RT 3 RW 3 atas nama atas nama Emi Hartika. Ibu Emi Hartika. Emi Hartika. RT 5 RW 1 Gey. RT 5 Gey. RW 1. Masih ada paling atas. RT 1 RW 3 Cikiwu. Yusuf Maulana. Yusuf. Balik. Yusuf Maulana. Ibu yang di depan. RT 1 RW 2 RW 4 Sutina. Ini nomor KTP juga nih. RT 3 RW 5. Salaman ya. Alhamdulillah. Ini yang ngurusin warga. Ini yang menang ya. Ini benar. Iya. Namanya Yandi RW RT 4 RW 3. Pak RW 3 berarti. Iya. Yang orang sini udah ketemu belum? RT berapa sini?